Kamu tahu perasaan pas kamu mau bayar belanjaan di kasir, terus angkanya lebih gede dari yang kamu bayangkan? Kamu diem sebentar, ngitung ulang di kepala, dan kamu sadar, ini bukan salah hitungmu. Harganya memang naik lagi. Bulan lalu naik, minggu lalu naik, dan sekarang naik lagi. Itu yang terjadi sekarang. Dan yang lebih berat lagi, itu belum seberapa dibanding apa yang sedang menuju ke arahmu di bulan Juni ini. Saya bukan orang yang suka membuat konten menakut-nakuti. Kalau kamu sudah lama nonton channel ini, kamu tahu saya selalu berusaha bicara berdasarkan data, bukan berdasarkan emosi atau rumor yang belum jelas sumbernya. Jadi ketika saya bilang situasi bulan depan perlu kamu waspadai dengan serius, itu bukan berarti saya sedang lebay atau lebih-lebihkan masalah. Itu berarti ada cukup banyak sinyal nyata di lapangan yang menunjukkan bahwa tekanan harga pangan dan energi sedang menumpuk dan akan meledak dalam waktu dekat. Kamu mungkin habis dari pasar pagi tadi. Semua terlihat normal. Rak masih terisi, pedagang masih buka. Harga memang mahal, tapi masih bisa dibeli. Itu yang kamu lihat di permukaan. Tapi ada sesuatu yang tidak kamu lihat. Sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di balik angka logistik, kebijakan energi, dan perakiraan cuaca yang dirilis dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan jika kamu tidak tahu ini hari ini, kamu akan merasakan langsung di dompetmu bulan depan. Video ini bukan video untuk bikin kamu panik. Ini video untuk bikin kamu bergerak lebih cepat dari kebanyakan orang. Karena di saat orang lain baru sadar harga sudah meledak di Juni nanti, kamu sudah selesai menyiapkan diri dari sekarang. Kita akan bahas 8 barang pokok yang suplainya diprediksi bakal sangat tersendak, langka, atau harganya melonjak jauh lebih tinggi dari sekarang. Semua berdasarkan data terbaru, bukan katanya-katanya, bukan hoax atau spekulasi liar. Ini fakta di lapangan yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi dan berita terkini. Sebelum kita mulai, kalau kamu belum subscribe di channel Asupan Otak, ini saat yang tepat. Tombol subscribe ada di bawah. Klik sekarang karena konten seperti ini akan terus kita hadirkan untuk bantu kamu berpikir lebih jernih soal keuangan dan kehidupan sehari-hari. Sudah? Oke, mari kita mulai. Bagian pertama, beras. Aman di gudang, mahal di dapur. Kita mulai dari yang paling krusial, beras. Beras itu seperti fondasi rumah. Semua hal bisa goyah, tapi selama berasmu aman, hidupmu masih bisa berjalan. Itulah kenapa banyak orang santai-santai saja soal beras, karena pemerintah selalu bilang stok aman. Dan itu benar, secara angka nasional, stok beras di gudang Bulog memang tercatat cukup. Tapi ada masalah yang jauh lebih dekat ke dapur kamu, dan itu bukan soal berapa juta ton yang ada di gudang negara. Masalah sebenarnya adalah biaya untuk memindahkan beras itu dari gudang ke piring makanmu. Coba bayangkan perjalanan sebutir beras dari ladang ke mulutmu. Petani panen di sawah, gabah diangkut ke penggilingan dengan truk. Di penggilingan, gabah diproses jadi beras lalu dikemas. Beras kemasan diangkut lagi dengan truk ke gudang distributor. Dari gudang distributor, dikirim ke agen daerah. Dari agen dibawa ke pedagang pasar. Dari pedagang pasar, baru sampai ke tangan kamu. 6 hingga 7 titik perpindahan. Dan di setiap titik itu, ada biaya yang harus dibayar oleh seseorang. Dan seseorang itu ujung-ujungnya adalah kamu, konsumen akhir. Mari kita bicara angka dulu. Data dari Bappenas menunjukkan harga beras premium secara nasional sudah berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.950 per kilogram, tergantung kualitas dan daerahmu. Beras medium juga sudah di atas Rp13.000 per kilogram, dan di beberapa daerah seperti Papua sudah melampaui Rp19.000 per kilogram untuk beras biasa. Di awal Mei ini saja, harga beras kualitas bawah naik lebih dari 7% dalam satu periode laporan. Beras premium super naik lebih dari 6%. Ini bukan kenaikan kecil. Sekarang pertanyaannya kenapa bisa begini padahal stok katanya aman? Jawabannya ada di 2 tempat yang jarang dibicarakan orang awam. Pertama, harga biji plastik global lagi naik tajam akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah yang mengganggu alur produksi petrokimia dunia. Petrokimia adalah bahan dasar untuk membuat plastik. Karung beras, kemasan plastik, semua itu butuh biji plastik. Ketika bahan bakunya mahal, biaya mengemasnya ikut mahal, dan itu dibebankan ke harga jual akhir yang kamu bayar. Ini belum ditambah ancaman El Nino yang sudah mulai terasa. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari rata-rata normal. Data mereka menyebut 64,5% zona musim di Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau tahun ini.
57,2% wilayah Indonesia bahkan diprediksi mengalami kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Puncaknya diprediksi terjadi di bulan Agustus, tapi dampak ke pertanian sudah akan terasa mulai Juni. Para peneliti BMKG memperkirakan kekurangan air selama kemarau bisa menurunkan produksi pertanian antara 35% hingga 50% di daerah-daerah yang paling terdampak. Ini bukan angka yang dibuat-buat, ini proyeksi berdasarkan data historis dan model klimat yang sudah teruji. Dan ketika produksi padi turun 35% di sentra-sentra besar seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, harganya tidak akan naik 35%, karena dinamika pasar dan spekulasi bisa membuat harganya naik 2 kali lipat dari penurunan produksi yang sebenarnya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Sederhana, kalau biasanya kamu beli 1 atau 2 karung beras dalam sebulan, pertimbangkan untuk menyimpan 2 karung lebih dari biasanya mulai sekarang. Bukan untuk menimbun, bukan untuk dijual lagi, tapi untuk punya jeda waktu yang cukup agar kamu tidak terpaksa beli beras di harga puncak ketika semua orang panik dan berebut di akhir bulan depan. Anggap saja itu asuransi pangan keluargamu. Simpan di tempat yang kering, jauh dari lantai langsung, dan tertutup rapat. Beras yang disimpan dengan benar bisa tahan berbulan-bulan tanpa masalah. Bagian kedua, minyak goreng, tabrakan antara dapur dan mesin. Ini yang paling saya khawatirkan secara pribadi. Minyak goreng. Kita semua masih ingat krisis minyak goreng tahun 2022. Antrian panjang, harga selangit, ibu-ibu berebut di minimarket. Itu adalah momen yang memalukan sekaligus mengajarkan kita betapa rapuhnya sistem distribusi minyak goreng di negeri ini. Dan sekarang, ada potensi skenario serupa sedang dibangun, tapi dengan aktor yang berbeda dan skala yang lebih besar. Pelakunya kali ini namanya B50. B50 itu singkatan dari biodiesel 50. Artinya, campuran bahan bakar solar yang dipakai kendaraan dan mesin industri di Indonesia akan mengandung 50% minyak nabati dari sawit dan 50% solar biasa. Ini adalah kebijakan transisi energi yang sudah lama direncanakan pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi global dan upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor solar. Berdasarkan pernyataan resmi Menteri Pertanian yang disampaikan pada akhir April lalu, B50 akan mulai berjalan pada 1 Juli 2026. Artinya, kurang dari 2 bulan lagi, kebijakan ini berlaku. Sekarang kamu mungkin bertanya, apa hubungannya minyak bahan bakar dengan minyak goreng? Jawabannya satu kata, sawit. Minyak goreng yang kamu pakai sehari-hari itu sebagian besar berasal dari kelapa sawit, dalam bentuk yang sudah dimurnikan. Biodiesel B50 juga butuh sawit, dalam bentuk CPO yang diolah jadi FAME, yaitu bahan bakar nabati. Satu pohon sawit, 2 kebutuhan yang bersaing keras. Koalisi Transisi Bersih, sebuah organisasi masyarakat sipil, sudah menghitung bahwa implementasi B50 diperkirakan membutuhkan tambahan bahan baku FAME hingga 19 juta kiloliter. Itu jumlah yang sangat besar. Dan ketika bahan baku sawit sebanyak itu dialokasikan untuk bahan bakar, sisanya untuk pangan jadi berkurang. Pemerintah memang sudah menjanjikan bahwa stok minyak goreng tidak akan terganggu. Mentan Amran menyebut Indonesia masih surplus CPO, dan ekspor bisa dipangkas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Tapi kenyataan di lapangan sering berbeda dari kenyataan di kertas. Seperti tahun 2022, pemerintah juga bilang aman, tapi antrean tetap mengular di mana-mana. Faktanya, harga minyak kita sudah bergerak. Per April lalu, rata-rata harga nasional minyak kita tercatat di Rp15.961 per liter. Harga minyak goreng bermerek di pasar sudah berada di atas harga acaran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Penyebabnya diakui langsung oleh pejabat pemerintah. Biaya produksi naik, khususnya kemasan yang bahan bakunya masih bergantung pada impor. Belum lagi efek El Nino pada produksi sawit. Perkebunan sawit juga tidak kebal kekeringan. Kekurangan air selama berbulan-bulan bisa menurunkan produksi tandan buah segar sawit yang jadi bahan baku CPO. Produksi turun, permintaan naik dari 2 arah sekaligus, pangan dan energi. Hasilnya jelas, harga minyak goreng tertekan naik. Ditambah lagi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2026 yang baru terbit mempertegas pembatasan impor sejumlah komoditas pangan. Kebijakan ini memang bertujuan mendorong swasembada,
Tapi efek jangka pendeknya adalah pasokan beberapa bahan baku menjadi lebih terbatas dari biasanya. Apa yang perlu kamu lakukan? Amankan stok minyak goreng kemasan untuk kebutuhan 2-3 bulan ke depan. Pilih ukuran yang paling ekonomis untuk disimpan. Minyak goreng dalam kemasan botol atau pouch tersegel bisa bertahan cukup lama jika disimpan di tempat yang sejuk dan tidak kena sinar matahari langsung. Ini bukan tentang menimbun, ini tentang punya cadangan yang masuk akal agar kamu tidak ikut panik di saat orang lain sudah berebut di supermarket. Bagian ketiga, bawang putih, ketergantungan yang berbahaya. Sekarang kita masuk ke bumbu dapur yang sering dianggap remeh, tapi sebenarnya sangat kritis. Bawang putih. Coba kamu ingat, kapan terakhir kali masak tanpa bawang putih? Hampir tidak bisa, bukan? Hampir semua masakan Indonesia, dari tumisan paling sederhana sampai rendang yang paling mewah, pakai bawang putih. Ini bukan bumbu pilihan, ini bumbu wajib. Dan itulah masalahnya. Indonesia mengimpor hampir 95% kebutuhan bawang putih nasional dari Cina. 95%, hampir semuanya. Produksi bawang putih lokal kita sangat kecil dan tidak bisa menutup kebutuhan yang ada. Kita bergantung hampir sepenuhnya pada satu negara pemasok. Sekarang bayangkan, apa yang terjadi ketika rantai logistik global terganggu. Biaya asuransi kapal kargo internasional naik akibat tensi di Selat Hormuz. Selat Hormuz itu jalur laut di Timur Tengah yang merupakan salah satu titik tersempit, tapi paling sibuk di dunia untuk lalu lintas kapal tanker dan kargo. Meskipun rute kapal dari Cina ke Indonesia tidak melewati Selat Hormuz secara langsung, ketegangan geopolitik di kawasan itu menaikkan premi asuransi pelayaran secara global. Karena perseroan asuransi melihat resiko geopolitik lautan sedang meningkat di mana-mana. Biaya asuransi kapal naik, biaya pengiriman naik, dan itu masuk ke harga jual bawang putih yang kamu beli di pasar. Data terbaru menunjukkan harga bawang putih Bonggol sudah berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Di beberapa daerah bahkan lebih tinggi dari itu. Ini sudah tinggi, dan menjelang Juni, ada faktor tambahan yang biasa terjadi. Banyak pengamat industri memperkirakan lebih banyak importir yang akan mulai mengatur ritme kedatangan stok impor untuk menghindari biaya kargo yang paling mahal. Ketika mereka mengerem impor, pasokan di pasar mengering. Ketika pasokan mengering, harga melonjak cepat. Satu hal yang perlu kamu pahami juga, bawang putih impor itu datang dalam siklus tertentu. Ketika stok impor satu batch habis dan batch berikutnya belum tiba, ada jeda waktu yang disebut masa kekosongan. Di masa itu, harga bisa naik 2 kali lipat dalam hitungan hari. Dan ini bukan prediksi. Ini sudah terjadi berulang kali di tahun-tahun sebelumnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Beli bawang putih kupasan kering atau bawang putih utuh dalam jumlah yang cukup untuk beberapa minggu ke depan. Simpan di wadah yang kering dan memiliki sirkulasi udara. Atau coba keringkan sendiri dengan cara dijemur dan simpan dalam kantong jaring. Bawang putih kering bisa tahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, jika disimpan dengan baik. Jangan sampai masakanmu kehilangan rasa hanya karena kamu tidak siap menghadapi lonjakan harga bumbu dasar ini. Bagian keempat, kedelai. Ketika tahu dan tempe semakin kecil, tapi harganya tetap sama. Pernahkah kamu perhatikan bahwa tempe di pasar belakangan ini terasa lebih tipis dari biasanya? Atau tahu yang ukurannya sedikit lebih kecil dari beberapa bulan lalu, tapi harganya tidak berubah. Itu bukan perasaanmu yang salah. Itu namanya shrinkflation, sebuah kata dalam bahasa Inggris yang artinya pengecilan ukuran atau isi produk meskipun mempertahankan harga yang sama. Dan itu sudah terjadi di dunia tahu tempe kita. Ini semua karena kedelai. Sama seperti bawang putih, Indonesia mengimpor hampir seluruh kebutuhan kedelainya dari luar negeri. Angkanya mencapai 99%. Hampir tidak ada produksi kedelai lokal yang signifikan. Hampir semua kedelai yang diolah jadi tahu dan tempe di pabrik dan industri rumah tangga di seluruh Indonesia itu datang dari luar negeri, sebagian besar dari Amerika Serikat dan Brazil. Data terbaru menunjukkan harga kedelai biji kering impor sudah berada di kisaran Rp10.948 per kilogram. Ini sudah cukup tinggi untuk standar para perajin tahu tempe, yang biasanya beroperasi dengan margin keuntungan yang sangat tipis. Sekarang, ketika biaya logistik internasional naik, karena biaya asuransi kapal naik, biaya bahan bakar kapal naik, harga kedelai impor di pelabuhan naik.
itu langsung ditransmisikan ke harga bahan baku yang dibeli perajin. Dan perajin tahu tempe punya dua pilihan, naikkan harga atau kecilkan ukuran. Banyakan memilih pilihan kedua, karena mereka tahu konsumen akan lari kalau harganya naik. Hasilnya, tempe yang hari ini kamu beli seharga Rp5.000 itu, beratnya mungkin sudah 15-20 gram lebih ringan dari 2 tahun lalu. Kamu membayar harga yang sama dengan produk yang lebih kecil. Itu adalah kenaikan harga terselubung yang banyak orang tidak sadari. Menjelang Juni, situasi bisa memburuk. Banyak pengamat industri memperkirakan lebih banyak perajin yang akan mulai mengurangi produksi atau bahkan berhenti sementara karena tidak sanggup menanggung biaya bahan baku. Ketika produksi tempe turun, harga bisa naik lebih terbuka, bukan lagi melalui pengecilan ukuran, tapi langsung di label harga. Tahu dan tempe adalah sumber protein terangkau yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Kalau keduanya susah atau mahal, dampaknya ke gizi keluarga bisa sangat nyata, terutama untuk keluarga yang anggaran belanjaannya terbatas. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, mulai pertimbangkan sumber protein alternatif yang tidak bergantung pada kedelai impor, seperti ikan, telur, atau kacang-kacangan lokal. Kedua, kalau kamu suka makan tempe, coba beli kecap atau produk fermentasi kedelai lain yang tahan lebih lama sebagai cadangan. Ketiga, kalau ada produk tahu atau tempe yang bisa kamu simpan di freezer, itu bisa jadi solusi praktis untuk menjaga ketersediaan protein di rumah tanpa harus beli setiap hari saat harga sedang tinggi. Bagian kelima, cabai rawit, si kecil yang bisa bakar anggaranmu. Kita semua punya teman yang tidak bisa makan tanpa sambal, dan kamu mungkin salah satunya. Tapi Juni ini, sambal bisa jadi barang mewah yang tidak semua orang bisa nikmati sesering biasanya. Cabai rawit adalah salah satu komoditas paling volatil, paling cepat berubah harganya di seluruh pasar pangan Indonesia. Dalam 1 minggu saja, harganya bisa naik 2 kali lipat. Dan dalam kondisi sekarang, semua faktor yang bikin harga cabai meledak sedang berkumpul dalam satu waktu. Pertama, data harga. Cabai rawit merah saat ini sudah berada di kisaran Rp59.000 hingga Rp61.000 per kilogram secara nasional. Di beberapa daerah sudah melampaui Rp68.000. Cabai merah besar dan cabai merah keriting juga tidak kalah. Keduanya sudah naik lebih dari 10% hanya dalam periode awal Mei ini saja. Ini sudah mahal, dan ini belum puncaknya. Kenapa bisa begini? 2 alasan utama. Alasan pertama, musim. Cabai itu tanaman yang sangat sensitif terhadap cuaca. Terlalu banyak hujan, cabai busuk di pohon. Terlalu sedikit hujan dan suhu terlalu tinggi, cabai stres dan gagal berbuah. Kita sedang memasuki musim kemarau yang diprediksi BMKG lebih kering dari normal tahun ini. Suhu siang hari di banyak daerah sudah terasa lebih panas dari biasanya. Lahan-lahan cabai di sentra produksi seperti Jawa dan Sulawesi sudah mulai menghadapi tekanan kekeringan. Ketika tanaman cabai stres karena panas dan kekurangan air, produksinya turun drastis. Ketika produksi petani turun, pasokan yang masuk ke pasar berkurang. Ketika pasokan berkurang sementara permintaan tetap atau bahkan naik, harga meledak. Ini bukan teori ekonomi yang rumit. Ini yang terjadi setiap kali El Nino datang dan menghantam sentra cabai. Alasan kedua, jalur distribusi yang panjang. Cabai dari petani ke konsumen melewati banyak tangan. Pengepul, pedagang besar, distributor, pedagang pasar. Setiap tangan mengambil margin. Dan ketika pasokan langka, margin yang diambil setiap tangan itu makin besar, karena semua orang tahu pembeli tidak punya banyak pilihan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu penyuka pedas dan sambal adalah kebutuhan pokok hidupmu, sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk mulai menanam cabai sendiri di rumah. Cabai sangat bisa ditanam di pot atau polybag, kantong plastik khusus tanam yang bisa dibeli murah di toko pertanian. Kamu tidak butuh lahan luas. 1 atau 2 pot di teras atau balkon sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sambal harian keluarga kecil. Pilih bibit cabai rawit lokal yang dikenal lebih tahan terhadap kondisi kering. Siram secukupnya, tidak perlu berlebihan, dan pastikan pot mendapat sinar matahari cukup. Dalam waktu 2 bulan, kamu sudah bisa panen sendiri. Alternatif lainnya, stok cabai kering atau cabai bubuk berkualitas, atau cabai yang sudah kamu giling dan simpan di freezer. Cabai yang dibekukan bisa tahan berminggu-minggu dan masih bisa dipakai untuk masak. Kualitas rasanya memang sedikit berbeda dari cabai segar, tapi untuk masakan sehari-hari lebih dari cukup.
Ini solusi praktis yang banyak ibu rumah tangga pintar sudah lakukan sejak lama. Jangan tunggu harga cabai rawit tembus Rp100.000 per kilogram dulu baru mulai bergerak. Karena itu bukan tidak mungkin kalau gagal panen melanda. Di tahun 2023 ketika El Nino juga melanda, harga cabai rawit di beberapa daerah sempat menembus Rp150.000 per kilogram. Dan itu bukan cerita lama. Generasi kita sudah mengalaminya langsung. Jangan biarkan kita mengulangi kesalahan yang sama karena tidak mau bersiap lebih awal. Bagian ke-6. Gas LPG 3 kg. Api kecil yang membakar anggaran. Oke, kita sampai di tengah video ini. Sebelum lanjut, kalau kamu menemukan video ini bermanfaat dan belum subscribe, sekarang momennya. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi. Channel Asupan Otak hadir untuk bantu kamu membaca situasi ekonomi lebih cepat dan lebih cerdas dari kebanyakan orang. Oke, lanjut. Gas LPG 3 kg, gas melon, gas subsidi, apapun sebutannya, ini adalah bahan bakar memasak yang dipakai oleh mayoritas rumah tangga Indonesia, terutama kelas menengah ke bawah. Dan situasinya sekarang sedang tidak baik-baik saja. Saya ingin mulai bagian ini dengan satu cerita nyata yang terjadi baru-baru ini. Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada awal April lalu, kelangkaan gas melan 3 kg sudah sangat parah. Antrean panjang di pangkalan resmi. Harga yang harusnya Rp19.000 melambung ke Rp35.000 di pengecer. Ada yang sampai Rp24.500. Itu kenaikan sekitar Rp35.000 hingga Rp50.000 per tabung. Persentasenya sekitar 18–26% dalam sekali penyesuaian. Sekarang, bayangkan kamu pakai gas 12 kg. Tagihan gasmu naik sekitar Rp35.000 sampai Rp50.000 per bulan hanya dari satu pos pengeluaran ini. Bagi banyak keluarga, itu bukan jumlah yang bisa diabaikan. Dan apa yang terjadi ketika gas 12 kg semakin mahal? Orang beralih ke gas 3 kg yang disubsidi. Dan inilah masalahnya. Gas 3 kg adalah gas bersubsidi. Harga resminya seharusnya Rp12.750 dari Pertamina dan harusnya tidak lebih dari Rp19.000 di pengecer. Tapi kenyataan di lapangan beda jauh. Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sudah terjadi kelangkaan yang membuat harga di pengecer melonjak sampai Rp35.000 per tabung. Ada warga yang pingsan saat mengantri gas di bawah terik matahari pagi karena antreannya terlalu panjang dan melelahkan. Usaha mikro seperti pedagang gorengan dan warung makan yang mengandalkan gas 3 kg terpaksa tutup sementara karena tidak mendapatkan pasokan. Ini bukan cerita dari tahun lalu, ini terjadi bulan April lalu. Artinya sistem distribusi gas 3 kg sudah rentan mengalami kelangkaan bahkan tanpa tekanan tambahan. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi ketika tekanan itu datang lebih besar. Ketika lebih banyak keluarga yang beralih dari gas 12 kg ke gas 3 kg karena harga non-subsidi makin tidak terjangkau. Permintaan terhadap gas 3 kg melonjak, distribusi tidak mampu mengimbangi, pangkalan resmi cepat kehabisan, dan yang bisa mendapatkan gas lebih awal adalah yang tahu cara mengakali situasi ini. Pemerintah memang sudah menjanjikan bahwa harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun ini. Itu janji yang baik, tapi janji harga tidak sama dengan jaminan ketersediaan. Harga bisa tidak naik, tapi barangnya tidak ada, dan itu sama saja tidak berguna buat dapurmu. Ada masalah lain yang sudah lama menghantui distribusi gas 3 kg, yaitu pengoplosan. Pengoplosan gas adalah praktik curang memindahkan isi gas dari tabung subsidi ke tabung non-subsidi, lalu dijual dengan harga lebih tinggi. Polisi sudah berkali-kali menangkap pelaku pengoplosan gas, tapi praktik ini sulit diberantas sepenuhnya, karena marginnya menggiurkan bagi para pelaku. Dan ketika permintaan tinggi dan pasokan terbatas, peluang pengoplosan makin besar. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? 1. Jangan tunggu tabung gasmu benar-benar kosong baru mulai repot. Begitu tabungmu sudah setengah, mulailah cari isian atau tabung cadangan. 2. Kalau bisa, punya minimal 1 tabung cadangan yang terisi penuh. Itu asuransi memasak paling nyata yang bisa kamu miliki. 3. Cari tahu di mana pangkalan resmi LPG 3 kg terdekat dari rumahmu sekarang, sebelum kamu butuh. Karena saat darurat, kamu tidak punya waktu untuk mencari dari nol. Bagian ke-7. Tepung terigu dan gandum. Ketika mie instan pun bisa mahal. Kita semua pernah menganggap mie instan sebagai solusi terakhir ketika anggaran menipis. 1 bungkus Rp3.000 bisa jadi penyelamat di akhir bulan. Tapi jangan terlalu nyaman dengan harga itu, karena ada tekanan yang sedang mendorong harga mie instan dan semua produk berbahan tepung terigu ke atas. Indonesia tidak memproduksi gandum, 0.
Semua gandum yang kita butuhkan untuk tepung terigu, mie instan, roti, biskuit, kue, berbagai makanan olahan, semua diimpor dari luar negeri. Negara-negara seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Ukraina adalah pemasok utama gandum ke Indonesia. Dan tepung terigu adalah bahan baku dari produk makanan yang dikonsumsi puluhan juta orang Indonesia setiap hari. Sekarang, apa yang sedang terjadi dengan rantai impor gandum ini? Pertama, biaya pengiriman internasional naik. Gandum dibawa oleh kapal kargo raksasa yang mengarungi ribuan kilometer lautan. Ketegangan di berbagai kawasan laut dunia, ditambah naiknya biaya asuransi pengiriman secara global, membuat biaya per ton gandum yang tiba di pelabuhan Indonesia lebih mahal dari sebelumnya. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika masih dalam tekanan. Rupiah melemah berarti kamu butuh lebih banyak rupiah untuk membeli 1 ton gandum yang harganya ditetapkan dalam dolar. Dan itu berarti biaya bahan baku bagi produsen tepung naik, meski harga gandum di pasar internasional tidak berubah banyak. Ketiga, ada kebijakan baru dari pemerintah. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2026 memperketat pembatasan impor sejumlah komoditas, termasuk gandum pakan, yaitu jenis gandum yang digunakan untuk industri pakan ternak dan beberapa jenis tepung terigu industri. Kebijakan ini bertujuan mendorong penggunaan bahan baku lokal, tapi efek jangka pendeknya adalah beberapa jenis tepung menjadi lebih susah didapat atau lebih mahal di tingkat industri. Bagaimana ini berdampak ke kamu secara langsung? Ketika biaya tepung terigu naik, produsen mie instan, roti, biskuit, dan berbagai makanan olahan berbasis tepung punya 2 pilihan. Naikkan harga jual atau kecilkan ukuran kemasan dengan harga yang sama. Lagi-lagi, shrinkflation. Kedua-duanya merugikan konsumen, dan berdasarkan tren yang sudah kita lihat di berbagai produk, kemungkinan besar produsen akan melakukan salah satu atau bahkan kombinasi keduanya. Distributor tepung terigu juga sering memprioritaskan pelanggan industri besar, pabrik mie besar, bakery besar, dibanding pedagang eceran kecil. Jadi ketika pasokan terbatas, yang paling pertama merasakan kekurangan adalah pedagang kecil dan konsumen langsung yang biasa beli tepung curah di pasar. Apa yang bisa kamu lakukan? Amankan beberapa kilogram tepung terigu dalam kemasan tertutup rapat. Tepung yang disimpan di wadah kedap udara dan tempat yang sejuk bisa tahan 3-6 bulan tanpa masalah. Ini bukan pemborosan, ini investasi untuk menjaga harga belanjaan bulananmu tetap stabil meski harga di pasaran sudah berubah. Kalau kamu punya usaha makanan rumahan yang pakai tepung, kue, gorengan, roti, ini saatnya mempertimbangkan stok yang sedikit lebih besar dari biasanya. Bagian ke-8, pupuk, bom waktu untuk harga pangan bulan-bulan berikutnya. Bagian ini mungkin yang paling sering diabaikan orang awam karena efeknya tidak langsung terasa hari ini. Tapi ini justru yang paling berbahaya untuk jangka menengah. Pupuk, benda yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan kalau kamu bukan petani. Tapi benda inilah yang menentukan apakah harga bahan pangan di pasar akan tetap terjangkau di bulan September, Oktober, November mendatang. Begini cara kerjanya. Petani menanam sekarang. Mereka butuh pupuk sekarang untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik. Kalau pupuk tidak tersedia atau terlalu mahal, petani mengurangi dosis pemakaian atau bahkan tidak memupuk sama sekali. Hasilnya, panen di 3-4 bulan ke depan berkurang baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan penurunan produksi itu berdampak langsung pada harga bahan pangan yang kamu beli di pasar di akhir tahun. Ini adalah efek domino yang lambat tapi pasti, dan itulah kenapa masalah pupuk sering diabaikan masyarakat umum, karena efeknya tidak terasa hari ini, tapi akan sangat terasa beberapa bulan ke depan. Ketika orang-orang baru mulai bertanya kenapa harga sayuran naik di bulan Oktober, jawabannya ada di keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh petani soal pemupukan di bulan Mei dan Juni ini. Sekarang, apa yang sedang terjadi dengan pupuk? Harga pupuk urea dan NPK itu singkatan dari nitrogen, fosfor, dan kalium, 3 unsur utama yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh, sudah melonjak di pasar global. Penyebabnya adalah kenaikan harga energi global. Pupuk urea diproduksi dengan bahan baku gas alam. Ketika harga gas alam dunia naik karena ketegangan geopolitik, biaya produksi pupuk urea ikut naik, dan itu akhirnya sampai ke harga yang harus dibayar petani. Ada satu kabar yang lebih mengkhawatirkan lagi.
Menteri Pertanian sudah menemukan kasus pemalsuan pupuk yang merugikan petani triliunan rupiah. Pupuk palsu itu tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Petani mengeluarkan uang untuk membeli pupuk, tapi tanamannya tidak mendapat manfaat apa-apa. Itu berarti hasil panen mereka tetap buruk meski mereka sudah berusaha. Ketika petani kesulitan mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga yang terjangkau, pilihan mereka semakin terbatas. Dan pilihan terbatas itu berujung pada produksi pangan yang lebih sedikit di masa depan. Untuk kamu yang punya kebun rumahan atau usaha tani kecil-kecilan, ini saatnya mengamankan stok pupuk yang kamu butuhkan. Jangan tunggu sampai distributor lokal kehabisan. Distributor pupuk di tingkat kecamatan dan desa biasanya punya stok yang terbatas. Dan ketika permintaan melonjak mendadak, mereka bisa kehabisan dalam hitungan hari. Dan untuk kamu yang tidak bertani, tetap perlu peduli dengan isu pupuk ini. Karena apa yang terjadi di ladang petani hari ini akan kamu rasakan di pasar 3 bulan lagi. Bonus, gula, manis di lidah, pahit di dompet. Sebelum kita masuk ke penutup, ada satu komoditas tambahan yang perlu kita bahas sebentar karena datanya sangat mengkhawatirkan dan jarang disorot. Gula pasir. Data terbaru awal Mei menunjukkan gula pasir lokal sudah naik lebih dari 4% ke Rp20.050 per kilogram. Tapi yang lebih mengejutkan adalah gula premium yang melonjak lebih dari 17% ke Rp23.750 per kilogram. 17% dalam satu periode laporan. Itu bukan kenaikan kecil. Gula adalah bahan baku yang digunakan di mana-mana. Minuman, kue, jajanan, masakan, minuman kemasan industri. Ketika harga gula naik, biaya produksi berbagai produk makanan dan minuman juga ikut naik, dan itu akan diteruskan ke harga yang kamu bayar. Indonesia masih sangat bergantung pada gula impor untuk menutupi kebutuhan industri, meskipun kita punya perkebunan tebu sendiri. Ketika biaya impor naik dan produksi dalam negeri terbatas, gula masuk dalam daftar komoditas yang perlu kamu perhatikan. Kalau kamu konsumsi gula dalam jumlah besar untuk usaha makanan atau kebutuhan rumah tangga yang tinggi, pertimbangkan untuk menyimpan stok gula kemasan kering yang lebih banyak dari biasanya. Gula yang disimpan di tempat kering dan tertutup bisa tahan sangat lama tanpa kerusakan. Penutup, strategi, bukan kepanikan. Kita sudah bahas 8 barang pokok plus 1 bonus. Beras, minyak goreng, bawang putih, kedelai untuk tahu tempe, cabai rawit, gas LPG, tepung terigu dan gandum, pupuk untuk petani, ditambah gula. Saya mau tanya sesuatu. Berapa banyak dari semua itu yang ada di daftar belanjaan harianmu? Hampir semua, bukan? Itu yang membuat situasi ini berbeda dari krisis komoditas biasa yang hanya memukul 1 atau 2 sektor saja. Ini memukul hampir setiap kebutuhan dasar dalam satu waktu yang bersamaan. Beras naik, minyak terancam langka, gas sudah mahal, bumbu dapur melonjak, tepung ikut naik, dan semuanya terjadi di atas fondasi El Nino yang sedang mengancam produksi pertanian nasional dan kebijakan B50 yang akan berlaku kurang dari 2 bulan lagi. Sekarang, saya mau jujur sama kamu. Saya tidak menulis video ini untuk bikin kamu tidur tidak nyenyak malam ini. Justru sebaliknya, saya menulis ini agar kamu bisa tidur lebih nyenyak karena kamu tahu apa yang sedang terjadi, dan kamu sudah bergerak lebih cepat dari kebanyakan orang. Ada satu pola yang selalu berulang setiap kali terjadi tekanan harga atau kelangkaan barang. Orang yang tidak tahu apa-apa akan panic buying, membeli semua yang bisa mereka beli dalam keadaan panik tanpa perencanaan, seringkali membeli hal yang salah dan justru ikut memperparah situasi karena mereka memborong jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Orang yang punya informasi akan bergerak tenang, terencana, dan efisien. Mereka tahu apa yang perlu dibeli, berapa banyaknya, dan kapan waktu terbaiknya. Kamu sekarang sudah punya informasinya, jadi bergeraklah dengan tenang. Ini bukan soal menimbun barang. Saya tidak menyuruh kamu membeli berton-ton beras atau memborong semua minyak di minimarket. Itu berlebihan dan merugikan orang lain. Yang saya sarankan adalah memiliki buffer, cadangan yang masuk akal. 2 hingga 3 bulan stok untuk barang-barang yang paling sering kamu pakai. Itu sudah cukup untuk melindungi keluargamu dari lonjakan harga yang mendadak. Berikut ini langkah praktis yang bisa langsung kamu lakukan malam ini atau besok pagi. Langkah pertama, audit dapur. Buka lemari, cek stok yang kamu punya sekarang, hitung berapa lama stok itu bisa bertahan. Beras ada berapa kilogram, minyak goreng ada berapa liter, gas masih berapa persen isinya. Ini audit paling dasar yang bisa kamu lakukan dalam 10 menit.
Langkah kedua, buat daftar prioritas. Dari 8 komoditas yang kita bahas, mana yang paling sering kamu pakai dan paling sulit kamu gantikan? Itu yang harus kamu amankan pertama. Untuk kebanyakan orang, urutannya adalah gas, beras, minyak goreng, lalu bumbu dapur seperti bawang putih. Langkah ketiga, cicil pembelian. Kamu tidak harus membeli semua dalam satu hari. Bagi ke dalam 2 atau 3 kali belanja. Setiap minggu, tambahkan 1 atau 2 item ke dalam stok. Ini tidak akan merusak cash flow bulananmu, tapi secara bertahap akan membangun buffer yang kamu butuhkan. Langkah keempat, perhatikan cara penyimpanan. Barang yang sudah kamu beli tidak ada gunanya kalau rusak sebelum dipakai. Beras simpan di wadah tertutup, jauh dari lantai. Minyak goreng jauhkan dari sinar matahari. Tepung simpan di wadah kedap udara. Bawang putih simpan di tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Langkah kelima, jangan lupakan tetangga. Kalau kamu punya informasi ini, bagikan ke orang-orang di sekitarmu. Berbagi informasi ini bukan tentang menyebarkan ketakutan. Ini tentang mempersiapkan komunitas lebih baik. Semakin banyak keluarga yang siap, semakin sedikit yang akan panik dan memperparah situasi. Ada satu hal besar yang perlu kamu ingat setelah menonton video ini. Semua yang kita bahas hari ini, El Nino, kebijakan B50, krisis logistik global, kenaikan biaya asuransi kapal, kelemahan rupiah, semua itu adalah faktor-faktor yang bergerak bersamaan di waktu yang sama. Direktur Celios, sebuah lembaga riset ekonomi yang sering menganalisis kebijakan pemerintah, menyebutnya sebagai perfect storm, badai sempurna, ketika krisis energi bertemu krisis pangan, bertemu tekanan ekonomi dalam satu waktu. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik yang digelar pada 8 Mei lalu dengan tema yang sangat tepat. Perang dan El Nino, pangan kita aman nggak? Jawabannya, tergantung. Aman untuk siapa yang sudah siap, tidak aman untuk yang masih menunggu. Dan seperti namanya, badai sempurna itu tidak selalu bisa dihindari, tapi bisa diantisipasi. Orang yang sudah punya perahu dan bekal cukup sebelum badai datang akan jauh lebih baik kondisinya dibanding orang yang baru berlari mencari perahu di tengah hujan lebat. Dan yang paling penting, orang yang tenang di tengah badai adalah orang yang paling bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Perahu kamu adalah informasi, bekal kamu adalah persiapan yang terencana, dan kamu sudah mulai mengumpulkan keduanya dengan menonton video ini sampai habis. Satu hal lagi yang ingin saya tekankan, situasi ini memang terdengar berat dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada tekanan nyata yang sedang datang. Tapi Indonesia sudah berkali-kali melewati krisis yang berat, krisis 1998, krisis 2008, pandemi 2020. Dan setiap kali, masyarakat yang paling mampu bertahan adalah mereka yang punya ketahanan di tingkat rumah tangga, punya stok yang cukup, punya penghematan yang terencana, punya komunitas yang saling mendukung. Mereka tidak menggantungkan nasib mereka sepenuhnya pada kebijakan pemerintah atau angka cadangan nasional. Mereka mengurus rumah tangga mereka sendiri dengan cara yang cerdas dan proaktif. Ketahanan bukan hanya soal uang, ini soal informasi, kebiasaan, dan kesadaran. Dan kamu sudah punya kesadaran itu sekarang. Sebelum saya tutup, ada 3 hal yang saya minta dari kamu. 1. Kalau video ini membuka wawasan kamu, tolong klik subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi. Asupan Otak akan terus menghadirkan analisis seperti ini, jujur, berbasis data, dan langsung ke intinya untuk bantu kamu menavigasi situasi ekonomi yang terus berubah. Kamu pantas mendapatkan informasi yang berkualitas, jangan lewatkan satupun videonya. 2. Bagikan video ini ke 1 orang yang kamu pikir perlu tahu soal ini. Saudara, orang tua, teman, pasangan. 1 share bisa membuat perbedaan nyata bagi kehidupan sehari-hari seseorang. 3. Tulis di kolom komentar barang mana yang paling kamu khawatirkan dari yang kita bahas tadi. Apakah beras, gas, cabai, atau mungkin ada yang belum kita bahas yang menurutmu juga perlu disorot. Saya baca semua komentar, dan kalau cukup banyak yang menanyakan topik yang sama, itu yang akan jadi video berikutnya. Tetap waspada, tetap rasional, tetap tenang, karena itulah cara paling cerdas untuk menghadapi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Asupan Otak supaya otakmu terus makan yang bergizi.